Selamat sore Pak Manos, apa kabar Pak? Baik-baik, apa kabar? Alhamdulillah baik juga, sehat-sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah, sehat-sehat. Pak, kurang lebih sejak Maret sampai sekarang di bulan September di awal, ini baru terdengar lagi rencana untuk pembukaan bioskop. Sebagai seorang produser, sebagai CEO di rumah produksi yang memproduksi film dan juga tayangan serial di layanan video on demand atau di televisi, tentu Anda menyambut gembira mengenai rencana ini. Tapi di satu sisi Jakarta hari ini kita tahu angkanya 1.000 penularannya per siang tadi. Bagaimana Pak? Masih seneng nggak nih kira-kira Nah, dengar rencana bioskop mau dibuka Pak Manoj? oke, gini. Kalau ngomong awal-awal bioskop buka, gembira. Tapi kekhawatiran selalu ada. Mm -mm. Pertama gini, ini ada dua sisi dari saya. Ada sisi dari perusahaan yang harus berjalan dan sisi pribadi apa yang baik. Jadi itu kan kombinasi ini harus tepat. Jadi bagi saya masalah bioskop mau buka, awal-awal pemikiran saya udah aman, pantesan pemerintah putuskan untuk buka. Tapi Mm sekarang -mm. kondisinya jauh beda. 2 minggu yang lalu, seminggu yang lalu, sama kemarin dan hari ini. Itu aja udah meningkat tinggi. Jadi bagi Ya, saya nggak mudah dijawab, tapi mungkin saya coba kasih penjelasan saya. Dari saya gini, kalau bioskop mau buka, oke, ya, tinggal masalah kesehatannya gimana. Kita kan belum tahu juga benar-benar 100, belum ada profesor yang bisa pastikan aman atau tidak aman. Nah, yang pasti kita tahu pakai masker aman, kita nonton bisa nggak tutup terus ya sesuai protokol. Nah, dan mungkin dari satu sisi saya bilang mungkin yang nggak mau nonton jangan nonton. Ada netizen ya. yang tetap bergaul, mau keluar ke mall, mau jalan-jalan. Ada yang juga masyarakat kita nggak jaga pakai mask, ada yang jaga. Jadi gimana ya mau ngomong buka atau tidak buka nggak segitu mudah saya bisa jawab. Ya, saya Mm. kalau belum ini saya juga mungkin nggak pergi. Ya, jadi kan saya nggak bilang, oh saya pasti pergi, mau lihat keadaannya kayak apa. Tapi pertanyaan saya balik, apa nggak ini jadi pilihan masyarakat karena yang lain aktivitasnya sudah mulai normal. Nah, itu pemikiran saya. Jadi buat si Malakama loh, saya nggak bisa jawab semudah itu. Secara pribadi mungkin nggak setuju, tapi ada perusahaan dan ada orang-orang di belakang Pak Manoj yang juga harus Perform, tapi menghidupi keluarga mereka ya dari industri film betul, ini ya, di mana bioskop ada di betul. dalamnya. Jelas itu jadi beban karena gini, angry man, hungry man is angry man, betul kan itu Hmm. yang Agreement ya. ya. Jadi kalau ekonominya nggak berputar gimana? Itu tanggung jawab siapa? Saya nggak bilang buka loh, saya hanya bilang kita harus buat apa. Ya, masalah nyaman atau tidak nyaman, safe atau tidak safe ke bioskop itu bukan jadi wewenang saya lah, bukan tanggung jawab saya atau Hmm. bukan saya kurang ahli untuk ngomong ke sana. Tapi balik lagi, kita lagi urus kita mau prioritas apa? Safety atau ekonomi? Dua-dua penting. Ya, Itu yang jadi pertanyaan lebih. tapi kondisi rumah produksi, produser dan semua yang hidup di bidang film ya, para sineas, selama pandemi ini bagaimana sih? Bukankah mereka juga masih bisa berkarya, Pak? Karena kan sekarang ada layanan video on demand di mana karya-karya mereka dan produser masih tetap bisa menghidupi mereka-mereka yang ada di balik film-film ini. Iya, kalau dari MD Picture sih jujur pandemi ini mungkin ada hikmahnya juga ya selain kita reform perusahaan dan kondisi ada video on demand atau OTT yang masuk di Indonesia secara agresif, ada Tencent dari WeTV, iFlix, terus launching iFlix baru diambil Tencent, terus ada Mhm. Disney Plus, ada View, ada Netflix dan lain-lain di sini. Mereka sangat gencar ambil film-film yang tadi mau main di bioskop, sebagian masuk ke contohnya ke Disney Plus, Sabar Ini Ujian, film yang besar dengan Vino, Luna, nah lain-lain main di Disney Plus Sabtu ini. Mhm. Itu kan jadi berani mereka ambil
atau TV series ini, digital series akan tayang. Ini akan ada market baru yang akan terbuka untuk kita semua dan akan besar. Jadi itu sih potensi MD Pictures untuk berkembang sih besar sekali. Balik lagi, platform bioskop ini kan sangat dibutuhkan. Ada film kayak KKN, Surga 3, KKN di Desa Penari, itu kan experience-nya harus di layar lebar. Nggak mungkin kalau nggak di layar lebar. Nonton Ada di memang bioskop. ada film-film tertentu yang memang marketnya di bioskop, tapi ada juga yang di layanan video on demand. Betul. Tapi sharingnya betul. berapa persen sih kalau dari proporsi penontonnya, Pak, sehingga nanti kemungkinan ya bioskop tetap dibuka dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi dengan protokol kesehatan tadi semakin besar nanti peluangnya, Pak Manoj. Gini ya, peluangan besar bukan jadi besarnya gini. Kalau film udah di bioskop, saya nggak harap saya bisa untung dari OTT. Jual Saya tetap tiket. harap jual Iya. tiket. Oh. Kuncinya harus jual tiket. Itu hanya support center. Jadi OTT itu support film yang setelah bioskop kita ada opsi nonton di OTT atau video on demand atau apapun platform yang lain dari window-nya bioskop. Itu jadi growth lah untuk perfilman perlu. Nah, menariknya kan OTT juga ngangkat series dan produk lain-lain direct to OTT. Direct kita tayang di OTT itu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan pendengar ya, atau warganet. Kalau yang mau bertanya langsung juga boleh di kolom komentar di Instagram. Di bawah Anda tinggal ketik saja apa yang Anda ingin sampaikan. Sudah ada beberapa yang menyampaikannya. Dan kalau mau telepon boleh juga di 0215869000. Tapi kita tahu juga ada terobosan baru selama pandemi ini, ada bioskop drive-in. Ini mungkin bisa juga jadi salah satu solusi ya sebetulnya ya, Pak Manoj. Saya kira pasti apapun yang untuk bisa nonton itu jadi platform yang kita bisa sajikan film kita itu jadi platform yang penting. Jadi bagi saya hal-hal begitu sangat membantu. Tapi drive-in mau ada berapa drive-in? Ya mungkin kan ini infrastruktur dibangun begitu cepat, sekarang udah ada hampir 2.200 layar kalau nggak salah. Group 21 hampir 1.200, CGV 400, Cinepolis berapa 300 lebih, itu udah hampir 2.000 layar dengan 3 grup terbesar. Jadi itu semua nggak mungkin bisa transform ke drive-in. Drive-in balik lagi menambah. Dan nggak mungkin saya rilis film hanya untuk drive-in. Jadi ini buah si malakama. Kita mau nggak? Kita pengen nggak nonton film? Kalau orang udah siap nonton film dengan protokol kesehatan, boleh nggak bioskop buka? Itu yang kita harus nanya. Mau nggak kita? Yang nggak mau nonton, apa perlu komen gitu loh? Nah, kecuali gini. Yang nggak mau nonton ya silakan aja nggak mau nonton. Tapi ada masyarakat juga yang mau nonton juga gitu ya. Mau, benar. Mungkin anggap saya tidak nyaman mau ke bioskop. Ya nggak apa-apa. Mungkin ada yang nyaman, asal balik. Kita siap nggak protokol itu. Nah, kayak di Korea Selatan, tutup lagi kalau tidak salah bioskop. Ya, mereka kan coba dulu. Mungkin kita harus uji coba, harus lihat situasinya kayak apa. Cuman balik lagi ya, saya bukan yang tepat untuk jawab ini. Karena saya punya kepentingan bioskop buka supaya ini dunia kreatif berjalan. Film bisa rilis, mereka yang hidup di bioskop dari film bisa hidup. Safety, kenapa tidak? Nah, ini ada pertanyaan lain yang muncul. Selama wabah ini terjadi, akhirnya bagaimana rumah produksi bisa tetap menghidupi mereka-mereka yang sudah bekerja di bidang kreatif ini, di bidang film, sinetron, dan lain sebagainya. Karena kita tahu juga, kalau di beberapa perusahaan yang terkena dampak secara langsung, ada pemutusan hubungan kerja, ada rasionalisasi, ada yang bahkan tidak digaji karena kondisi ini. Bagaimana yang terjadi di MD Pictures dan juga rumah produksi yang lain, Pak Manoj? Iya, kalau saya mungkin bisa mewakili MD Pictures ya. Kalau saya lihat dari MD Pictures ada beberapa
karyawan yang harus yang mundurkan diri. Memang itu Hmm. karena strateginya berubah, bukan hanya karena pandemi ini, tapi pandemi ini bikin lebih jelas apa yang kita harus lakukan. Sampai sekarang yang ada di MD itu sangat dibutuhkan, dan produktivitas karyawan yang ada di MD itu termasuk saya udah sampai 150% kesibukannya. Karena dari bulan Juli kami sudah mulai syuting. Kita udah jalan Surga Yang Tadi Rindukan, yang tadinya pending, syuting selesai. KKN memang sudah beres di Desa Penari. Terus ASI 2 kita produksi. Mendarat Darurat sama Reza Luna Panji mau produksi. Udah mau persiapan syuting. Terus ada serial beberapa yang kita lagi jalan, itu udah lagi syuting, lagi selesai. Jadi produksi yang lagi jalan sih banyak sekali di MD. Dan kita kesibukannya cukup sibuk semuanya. Baik, Pak Manos, ini ada pertanyaan via WhatsApp dan juga ada penelpon, ada Pak Agung di Pesanggerahan. Kita dengar dulu ya. Halo Pak Agung. Halo Mas Dery, halo Pak Mano Punjabi. Selamat sore Pak, silakan. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Agung. Iya, saya kan juga dulu kan sambilannya selain jadi aparat sudah pensiun tuh kan suka main-main film di Dono Kasino Indro, zaman dulu dia di figuran, lalu bintang iklan, dan juga Dunia Terbalik jadi bintang tamu, tukang bubur naik haji bintang tamu, dan beberapa lainnya tanpa pensiun jadi figuran-figuran. Memang job lagi sepi ya, saya sendiri kurang dapat job ini. Kalau Pak Mano tolong saya, terima kasih. Tapi menurut saya ini Pak, bagaimana perkembangan industri film untuk saat ini Pak? Apakah sehat kondisinya atau goyah atau bagaimana? Dan menurut Pak Manot Punjabi itu bagaimana cara membangkitkan lagi gairah industri film di negara kita ini? Itu Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Iya. Gini Pak Agung, Selamat terima sore. kasih. Kebetulan ini sekarang digital OTT ini jadi kesempatan juga untuk kita. Jadi kita akan produksi untuk digital series, dan saya sebagai MD saya punya pemikiran begini, ini pandemi ini berapa lama sih? Pandemi ini akan selamanya atau tidak? Enggak, menurut saya enggak. Ini short term. Short term-nya bukan hanya 6 bulan, bisa 1 tahun, 1,5 tahun, bisa sampai 2021. Kita mau atasi gimana? Saya tetap jalan produksi yang saya yakin. Malah film-filmnya negara kita. Nah, Gimana? Pak Manos, ya, Pak Manos, ini juga ada pertanyaan via WhatsApp dari Pak Aji di Joglo. Kalau menurut Pak Aji, daripada memikirkan kebutuhan ekonomi untuk kelompok orang, mending melindungi masyarakat yang lebih banyak, Pak, yang menjadikan resiko semakin mengkhawatirkan kalau nanti dibuka misalkan bioskop. Bagaimana Pak Manos? Saya setuju kalau memang itu kemauan, tapi balik lagi yang harus buat decision itu siapa? Menurut saya setuju. Balik lagi masyarakat. Decision maker-nya ini yang harus menentukan ya. Iya, harus menentukan ya. Kita harus dukung. Saya nggak bilang harus buka loh. Saya nggak bilang harus tutup. Saya lebih mau tahu decision maker kan mereka udah punya analytics, udah punya data. Baik kita ini apa? Tapi mereka bisa salah juga. Tinggal kita harus mau coba atau tidak. Balik lagi, bukan saya mau ambil aman, tapi kalau dibilang jangan buka bioskop mau sampai kapan? Atau buka, itu bukan kita. Masalah kesehatan balik lagi, saya juga mikir, kita ada keluarga, ada orang tua, ada anak-anak, sehatnya untuk baiknya apa untuk mereka. Ya, jadi itulah menurut saya. Dan kita harus mendukung apapun decision-nya. Ya, tapi selama ini pernah diajak ngobrol nggak sih Pak sama pemerintah, teman-teman di dunia kreatif ini, apakah pernah diajak ngobrol, diskus juga sama pemerintah untuk bagaimana kira-kira ini kan sebagai salah satu penggerak ekonomi juga ya, ada perputaran uang di sana, Pak Manoj? Ya, yang kita sama waktu itu kita Zoom meeting sama Pak Gub kita meeting, terus sama staff-staffnya ahli lanjutannya untuk produksi. Tanggung jawab saya kan produksi.
Produksi gimana? Saya kan nggak bisa semua tanggung jawab production house. Kayak kita di sini yang penting adalah produksi film. Produksi film udah aman nggak? Produksi series mau syuting. Nah udah sesuai protokol. Saya kerja sama, kita ada kerja sama swab test, fast lab untuk lakukan kerjasama. Kita ada tes-tes tertentu sebelum syuting, ini udah aman, di steril semaksimal mungkin, kita jaga. Itu tanggung jawab saya, supaya produksi jalan. Nah, masalah pembukaan bioskop, itu kan jadi tanggung jawab Asosiasi Bioskop, GPBSI. Nah, itu mereka yang harus bicara sama pemerintah, apa sih yang mereka lagi lobbying, mungkin lagi dibicarakan, solusi terbaik apa. Kami ngikut lebih. Kami sudah siap, bukan berarti bulan depan, bulan ini saya ada film juga. Film saya masih bulan Desember, masih ada waktu. Tapi saya juga nggak mau bioskop itu hancur. Sangat penting untuk kita semua. Ini hiburan, tapi saya nggak mau kesehatan kita juga tidak dijaga. Jadi antara balancing itulah sangat penting. Dan menurut saya itu bukan keputusan saya atau saya yang tepat ambil decision itu. Atau saya yang endorse A atau B, buka atau tidak buka. Lebih gagasan saya apa? Ya inilah. Tapi paling tidak dengan kondisi pandemi ini membuat semua orang betul-betul waspada dan lebih kreatif lagi untuk berpikir bagaimana ke depannya menghadapi ketidakpastian. Demikian pula orang-orang yang hidup di dunia film. Nah, saya kira sangat setuju. Tapi kan orang di dunia film ini kita selalu bisa kreatif ya. Apapun bisa cari jalan keluarnya. Buktinya sekarang kita udah bisa syuting lagi dengan protokol tertentu yang safety reason, the swab test tiap minggu kita rapid test, jadi masih posisi aman. Nanti selesai yang balik dari luar kota atau syuting di mana, balik ke kantor, swab test lagi. Jadi kita jaga safety zone. Nah, masalah kreatif, ya itu kita juga lebih kreatif untuk hadapi problem yang kita ngalamin. Cara efisiensi gimana, pandemi ini belajarin kita kalau cara efisiensi lah, cara save cost gimana, semuanya ya kita belajar pastilah, pilihannya itu. Dan saya juga, ini change akan terjadi dan disruption ini udahlah, kita udah akan lihat akan ada disruptive market. Ini akan disrupt marketnya. Tapi berapa persen sih Pak disruption market itu dari yang mungkin biasa nonton film ya, entah itu via OTT atau video on demand, kemudian via bioskop. Sudah ada datanya belum? Kalau dari rumah produksi itu terdisrupsi berapa persen sih sehingga ini mempengaruhi pendapatan juga ke perusahaan akhirnya? Gini Pak, saya kira tadinya Disney Plus, ini yang saya tahu ya, pengetahuan saya, mereka belum ada rencana mau launching di Indonesia secepat ini. Buktinya di posisi sekarang mereka launchingnya lebih cepat Disney Plus. Namanya mereka lihat Indonesia penduduk 270 juta penduduk, potensinya sangat besar. Mereka masuk di sini. Kondisi industri film lagi hancur. Nah, itu kan kesempatan bagi mereka. Tapi bagi saya lihatnya bioskop ini sangat penting. Jadi growth ke OTT juga potensi yang luar biasa. Saya lihat dan otomatis viewing habit pindah. Ya, semua lagi mau nonton ke rumah, nonton video on demand kayak OTT, kayak platform yang dari apapun, YouTube kayak dari rumah. Tapi balik lagi, bioskop kita kan nonton bukan hanya sekedar nonton, experience of entertainment kita. Itu apa bakal hilang? Enggak. Kalau nanti konten-konten di bioskopnya kuat, penonton pasti balik. Mungkin 20% rubah, 30% rubah. Nah, itu belum ada datanya. Dan saya kira di dunia belum ada datanya. Balik lagi, filmnya bagus, pasti orang balik. Saya percaya. Mungkin nggak tahun ini, tahun depan. Oke. Saya bacakan beberapa komentar dari netizen ini di Instagram yang berharap semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti awal. Dari Janeta _Isarah.
Kemudian juga ada yang mendukung terus MD Picture untuk terus memproduksi tayangan-tayangan berkualitas, dan juga ada yang mendorong agar para talent-talent yang dipergunakan juga adalah mereka-mereka yang bisa menginspirasi, ada tingkah laku yang aneh-aneh, ya lebih baik talent-talentnya itu tidak dipergunakan, sehingga MD Picture juga membangun karakteristik bangsa Indonesia nantinya dari orang radio ini, Pak, komentarnya. Sukses terus untuk Pak Manoj dan juga MD Picture. Silakan Pak Manoj tanggapannya, Pak. Iya, jadi saya setuju banget ya. Kami juga mau kerjasama, kami juga mau orbitkan, mau kerjasama sama orang yang bisa kasih nilai value yang sangat positif, yang inspiratif. Itu sangat penting bagi kita, dan juga yang tidak bermoral juga enggak lah. Saya kira itu komentar yang sangat bagus, dan saya punya pendirian sendiri, dan bagi saya bisa ngomong bahwa harapan saya untuk tetap akan produksi, nggak akan berhenti. Saya optimis dunia ini tidak akan kiamat, tidak akan. Ini hanya ada masa percobaan, kitanya harus berani, kitanya harus tegar. Ya, itu adalah prinsip saya. Jadi untuk produksi sih jujur saya hajar terus tanpa menyerah. Ya, terus kita akan itu, dan balik lagi tinggal doa dan dukungan netizen aja. Apa yang kita harus buat, positif energi lah yang kita butuhkan saat ini. Itu sangat penting, dan waspada pasti ya, karena saya mau ada apapun, mau ketemu orang, mau interview, kalau udah nggak pakai mask, harus swab test dulu sayanya dan orang ketiganya. Jadi benar-benar kita nggak meremehkan. Kesehatan nomor satu, dan itu tidak ada nilainya. Tapi kita kan, ya. Pak Manoj sebagai penutup, Pak Manoj, ini banyak juga netizen di Instagram yang bertanya project-project apa yang ada di MD Pictures yang akan rilis atau sekarang sedang dalam proses, dan kapan kira-kira untuk bisa dinikmati oleh masyarakat, tentunya tayangan-tayangan berkualitas nantinya yang bisa menghadirkan hiburan di tengah-tengah masyarakat kita, Pak Manoj. Oke, yang pasti kami ada KKN di Desa Penari, itu saya tahu lagi ditunggu-tunggunya. Terus ada Surga yang Tadi Rindukan 3, keren. Terus ada ASI 2, ya, spin-off yang dari Danur. Terus ada Mendarat Darurat, terus ada Kisah Tanah Jawa, terus ada lain-lain. Ini semua udah siap produksi untuk layar lebar, lagi jalan. Di luar itu, sabar. Itu rilisnya nanti akan di bioskop semua ya? Di bioskop semua, mungkin nggak tahu kapan itu. Ya, kita mana tahu bioskop buka kapan aja, kita nggak tahu. Mudah-mudahan bisa 10 September kalau timingnya tepat. Jadi itu rencana di bioskop semua. Nanti akan ada Sabar Ini Ujian, Pelukisan tuh, Adit Sopojaro The Movie, itu akan di OTT platform di Disney Plus. Jadi itu yang tadinya layar lebar, syutingnya layar lebar, sutradara semua konsepnya layar lebar akan di sana. Terus saya lagi perjalankan series juga. Ya, tadi ada My Lecture My Husband dengan Reza dan Prilly, itu yang sangat viral. Nah, itu yang kemarin itu di media sosial. Sempat kena prank semuanya. Tapi balik lagi, dan ada IP baru yang akan jalan di ini. Baik. Jadi itu dari saya. Ya. Pak Manoj, terima kasih untuk waktunya, Pak Manoj. Sukses terus dan tetap jaga kesehatan. Iya. Selamat sore, Pak Manoj. Terima kasih. Thank you. Ya, salam semuanya. Terima kasih.